V4V, persembahan terbaik dari PT AB sebagai solusi tepat untuk kesehatan pencernaan. Jika Anda melihat survei berikut ini, kita akan melihat komposisi secara umum dari WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia yang memberikan data bahwa orang yang benar-benar sehat hanya berkisar 15% saja, sementara 70% tampak sehat dan 15% adalah sakit, bergantung dengan obat-obatan setiap harinya. Adakah solusi untuk mengatasi kondisi kesehatan yang makin merosot setiap harinya? Dari sisi lain, dari para ahli dan para pakar banyak melakukan penelitian dan survei atas pola hidup dan perilaku manusia setiap harinya. Di antaranya adalah Linus Pauling, PhD. Beliau telah mendapatkan 2 kali penghargaan Nobel dan terkenal dengan pernyataannya. Pengobatan modern bukan jawaban untuk mengatasi penyakit modern, melainkan keseimbangan dari nutrisi sel tubuh adalah solusinya. Sementara pengobatan medis modern hanya menekan gejala tanpa menuntaskan sumber penyebabnya. Mengapa dalam hal ini nutrisi sel tubuh sangat penting? Analoginya seperti ini. Sebuah bangunan yang terbentuk dari kumpulan semen, pasir, batu bata, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan tubuh kita. Tersusun atas kumpulan jutaan sel yang kemudian membentuk sebuah jaringan organ-organ tubuh. Lalu, dari manakah sumber nutrisi sel tubuh tersebut diperoleh? Kita tahu bersama bahwa semua makanan yang kita makan sehari-harilah yang membuat manusia bertumbuh dan berkembang. Dengan demikian, dari sanalah sumber nutrisi sel tubuh tersebut. Ya, dalam hal ini faktor makanan menjadi hal yang paling utama. Sampai ada pepatah yang mengatakan, what you eat, what you are. Artinya, akumulasi makanan yang sehat akan membuat badan senantiasa sehat dan fit, terhindar dari risiko penyakit-penyakit kronis. Setelah makanan diserap oleh usus dan diproses oleh lever, lalu didistribusikannya semua melalui sistem peredaran darah ke seluruh tubuh kita. Lalu, sisa ampas pencernaan di usus besar seharusnya dikeluarkan sesuai dengan frekuensi makan kita setiap harinya. Artinya, jika kita makan 3 kali sehari, seharusnya sampah tersebut juga dikeluarkan dalam bentuk BAB 3 kali sehari juga. Tapi kenyataannya sehari-hari kita melihat, sementara orang umumnya makan 3 kali sehari, tetapi pembuangan BAB hanya terjadi 1 kali sehari. Itu pun jika lancar. Oleh sebab itu, jika BAB sampai tertunda 2 dan 3 hari saja, bisa Anda bayangkan betapa banyaknya racun dari sisa pembusukan kotoran lama yang menumpuk dan menjadi kerak karsinogen di dinding usus besar setiap kita. Lambat laun, hal ini akan membuat perut menjadi buncit, lalu mencemari serapan usus ke dalam aliran darah. Inilah awal mula terjadinya berbagai macam penyakit kronis. Berikut ini adalah gambar kerak usus pada tokoh Elvis Presley dan John Wayne yang mencapai 37 kilo dan 18 kilo. Untuk memperjelasnya, mari kita tonton klip endoskopi dari usus besar berikut ini. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang,
kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi khusus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Perut buncit bukan hanya mengganggu penampilan, tetapi membuat pH tubuh menjadi asam, sehingga meningkatkan risiko berbagai macam penyakit kronis, seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Radang hati, kolesterol, asam urat, jantung, mah, kanker, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, lakukanlah detoksifikasi sedini mungkin. Bersihkan usus besar kita dari racun karsinogen. Dalam hal ini, kami mempunyai produk VivoLift yang akan menjadi solusi utama sekaligus menjadi nutrisi. Mengingat kandungannya yang sangat lengkap. VivoLift mengandung serat yang cukup bagi pencernaan, mengatur kadar gula darah, menormalkan kolesterol, serta melancarkan BAB dan membuang sisa pembusukan kotoran lama yang menempel pada dinding usus besar. Sehingga pinggang akan menjadi lebih ramping, perut terasa lebih plong, dan badan menjadi fit dan ringan. Selain itu, VivoLift disertai juga dengan goji berry yang merupakan antioksidan tertinggi di dunia dengan kandungan omega 3 dan omega 6 yang sangat baik buat terapi jantung dan otak. Juga ada pro dan prebiotik, yaitu kuman sehat yang sangat diperlukan oleh usus besar untuk menjaga saluran pencernaan tetap sehat. Berikut ini adalah komposisi vitamin dan mineral premix yang ada di dalam VivoLift setiap sasetnya. Vitamin B yang lengkap dari B1, B2, B3 sampai dengan B12. Vitamin C, E, dan juga mineral-mineral yang sangat penting bagi tubuh seperti kalsium, magnesium, zinc, zat besi, dan selenium. Gambar ini adalah salah satu dari kesaksian orang yang sudah mengkonsumsi VivoLift secara rutin. Selain memperbaiki perut buncit, badan akan lebih fit dan berat badan lebih terkontrol. Minum VivoLift 1 minggu pertama 1 saset kali 2, 30 menit sebelum makan siang dan malam. Minggu berikutnya 1 saset per hari. Gunakan VivoLift dengan air suhu normal, lalu aduk dengan cepat dan langsung diminum sebelum mengental.